bersyukur Tuhan atas kasih dan setia-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, datang kepadamu. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar dari Kisah Rasul yang ke-22. Kita pelajari di pasal ini bercerita tentang pertobatan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mengisahkan bagaimana terjadinya ketika dia mengalami melihat cahaya Tuhan sehingga mengalami kebutaan. Nah, di dalam pasal ayat yang ke-6 dan ke-7 kita baca sama-sama. Tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Kita sama-sama ketahui bahwa pada saat itu Saulus, sebelum namanya berubah menjadi Paulus, adalah seorang yang begitu berdarah dingin. Dia seorang penganiaya setiap orang-orang percaya. Begitu kejinya hatinya, sehingga kita tahu dari kisah-kisahnya bagaimana Rasul, termasuk salah satunya adalah Stefanus dirajam batu. Itu karena pada saat itu Saulus yang memerintahkan. Tapi kita tahu juga ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik, dia mengalami kebutaan. Dia berjumpa dengan seorang yang bernama Ananias. Kita lihat di ayat 14 dan 6 sampai dengan 16. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Ini Ananias berbicara kepada Saulus saat itu. Nah, saudara sekalian, dari ayat yang kita baca hari ini, kita menyimpulkan bahwa ada perubahan radikal ketika seseorang berjumpa dengan Kristus. Ketika seseorang mengenal Kristus, Saulus yang adalah seorang penganiaya jemaat, dia berubah menjadi seorang rasul. Saulus yang tadinya berdarah dingin, hatinya begitu keji, begitu tega melakukan perajaman dan segala sesuatu, memerintahkan hal-hal yang keji kepada jemaat Tuhan, diubahkan oleh Tuhan sehingga memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Betapa luar biasanya ketika seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Rasul Paulus yang kita kenal saat ini adalah rasul yang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tapi kalau lihat dulunya, dia begitu jahat. Saat ini kalau ada di antara kita yang merasa hidupku terlalu bobrok, aku terlalu jahat, aku sungguh-sungguh gak ada artinya. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Mari kita melihat kepada Rasul Paulus. Tuhan sanggup ubahkan, Tuhan sanggup bangkitkan, Tuhan sanggup menjadikan seseorang yang tidak berarti menjadi seseorang yang dipakai secara luar biasa. Dan yang kedua kita lihat ada seorang Ananias yang memberikan pengertian kepada Paulus untuk ia dibaptis, untuk ia menjadi saksi. Artinya, saudara sekalian, coba kita lihat sekeliling kita. Adakah teman, saudara, kerabat, orang-orang yang kita kenal di sekeliling kita yang membutuhkan bimbingan, pengarahan, peneguhan untuk ia datang kepada Tuhan dan mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Bahkan mungkin ia bisa dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Jadilah seperti Ananias yang membawa orang-orang mengenal Tuhan lebih lagi. Hari ini kita belajar dari dua pribadi, dari Paulus dan dari Ananias. Seorang yang diubahkan dan seorang yang mendukung perubahan. Mari kita lakukan bagian kita. Hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan untuk hidupku diubahkan menjadi berguna bagi kerajaan Tuhan. Dan aku juga mau untuk berdampak bagi orang lain. Mari kita satukan hati dengan dalam doa saat ini. Kami bersyukur Tuhan,
kami merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan sekali lagi. Kami melihat bahwa sungguh Tuhan, tidak ada yang terlalu rusak di hadapan Tuhan. Ketika kami datang kepadamu, ketika Engkau menghampiri kami, dan kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami mengalami perubahan karena kasih Kristus bekerja dalam kami. Kami mau dipakai Tuhan untuk jadi alat yang dahsyat dalam tangan Tuhan. Kami juga mau membuka mata kami, melihat sekeliling kami. Jika ada orang-orang yang membutuhkan peneguhan, membutuhkan penguatan, membutuhkan kata-kata konfirmasi, membimbing, kami mau Tuhan. Bagian kami mau lakukan karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terus pakai hidup kami, teruslah bekerja di dalam hidup kami, melalui hidup kami, biar orang lain diberkati dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan berkati. Kisah Para Rasul 22. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia. Tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan, yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret, yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku, memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia, yang berkata kepadaku, tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia, yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus, saksimu itu, ditumpahkan. Aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu, mereka mulai berteriak. Katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi. Ia tidak layak hidup. Di dalam markas, mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia. Supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rum, apalagi tanpa diadili? Mendengar perkataan itu perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, apakah yang hendak engkau perbuat?
Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia, segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Paulus di hadapan mahkamah agama. Namun, kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu, pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka.